Terima kasih masih bersama kami di Kabar Khusus TV One. Pemirsa, jelang sidang dengan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat dan mendatangkan dua terdakwa yakni Ferdy Sambo dan Putri Candrawati serta kasus obstruction of justice dengan terdakwa Arif Rahman Arifin untuk melihat putusan sela dari hakim. Baik, kembali bersama dengan Prof. Suparji. Prof, masih bersama kami, Prof. Mohon maaf tadi terpotong, Prof. Ya, Baik, Prof. ya. Pertanyaannya begini tadi. Apabila di nota keberatan Arif Rahman Arifin menyatakan dia adalah bawahan yang hanya menjalankan perintah dari atasan saja. Nah, ini di dalam hukum, dalam pidananya seperti apa? Dalam hal ini kasus obstruction of justice, Prof. Ya, pertama argumentasi itu tetap harus kita hormati dan kita hargai. Namun demikian, untuk kemudian memberikan pandangan atau pendapat terhadap sebuah argumentasi, saya kira kan harus dengan batu uji yang jelas. Batu uji yang paling mudah adalah regulasi atau hukum positif yang berlaku. Atau kemudian teori-teori yang relevan. Memang ada teori dalam konteks hukum pidana, yaitu sistem pertanggungjawaban pidana dan perbuatan pidana, di mana kita menggunakan sistem dualistis. Ada pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam arti bahwa tidak semua perbuatan pidana itu berkorelasi atau berimplikasi dengan pertanggungjawaban pidana. Karena harus dilihat apakah ada alasan penghapus pidana atau tidak. Di mana alasan penghapus pidana itu ada dua, yaitu alasan pemaaf dan kemudian alasan pembenar. Alasan pemaaf adalah berkaitan dengan faktor-faktor internal pelaku dari satu perbuatan yang diduga pidana, sedangkan alasan pembenar adalah faktor-faktor eksternal yang berkaitan dengan terjadinya peristiwa pidana. Salah satu faktor eksternal adalah ketentuan di pasal 51 KUHP, di mana seseorang tidak bisa diminta pertanggungjawaban karena yang bersangkutan adalah itu melaksanakan perintah atasan atau kemudian perintah jabatan. Nah, namun demikian, itu harus dilihat secara komprehensif di ayat 2-nya, bahwa perintah jabatan tadi, perintah atasan tadi itu harus berkaitan dengan, berkaitan atau kemudian berhubungan dengan adanya kewenangan yang dimiliki oleh atasan atau kemudian pejabat di atasnya. Pada sisi yang lain juga harus diperhatikan juga apa yang diperintahkan. Kalau yang diperintahkan untuk kepentingan umum, maka kemudian itu bisa kemudian dibenarkan. Tetapi kalau konteks kepentingan ini adalah untuk kepentingan pribadi, apalagi kepentingan untuk melakukan satu tindak pidana atau kemudian satu kejahatan, ya tentunya itu kemudian tidak bisa yang bersangkutan beralibi atau kemudian mengkonstruksikan tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Jadi ada koridor yang jelas, yang konteksnya adalah misalnya perintah-perintah tadi harus betul-betul dalam konteks kewenangan yang dimiliki oleh pejabat di atasnya, dan yang kedua adalah dalam konteks untuk kepentingan umum. Misalnya ada atasan, kemudian ada gangguan atau kemudian ancaman di rumahnya, ada pencuri yang masuk, terus kemudian misalnya satpam disuruh menembak dan sebagainya. Nah, ini kan untuk menyelamatkan kepentingan umum. Atau misalnya ada huru hara, terus kemudian melakukan tindakan-tindakan misalnya yang kemudian dalam rangka menyelamatkan kepentingan umum. Maka konstruksi itu bisa kemudian dibenarkan dalam konteks melaksanakan perintah jabatan dan kemudian dibenarkan atau kemudian dihapuskan pertanggungjawaban pidana. Pada sisi yang lain juga ada peraturan kode etik yang disusun oleh Kepolisian Republik Indonesia, di mana bahwa bawahan itu memang harus menghormati atasan. Tetapi pada sisi yang lain, jika kemudian perintah-perintah itu bertentangan dengan hukum, dengan agama, moral, dan etika, maka tidak kemudian harus diikuti. Pada sisi yang lain, ketika menghadapi perintah-perintah tadi itu, maka kemudian dapat menyampaikan, melaporkan kepada atasan yang memerintahkan tadi itu. Jadi, ini sekali lagi yang kita hormati
upaya kemudian melepaskan ya pertanggungjawaban pidana, tetapi kan harus menggunakan batu uji yang jelas, yaitu norma hukum dan teori hukum yang berlaku. Baik. Demikian, Mas. Kalau begitu kita sekarang beralih ke Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kemarin sidang sudah diberlakukan dengan 3 terdakwa, Ricky Rizal, Kuatmaruf, dan Richard Eliezer. Dan juga beberapa saksi yang datang. Salah satu yang saya garis bawahi adalah keterangan dari petugas swab nih Prof. Yang bilang bahwa 1 hari sebelum peristiwa tersebut itu FS sudah melakukan swab. Artinya ia ada di TKP pembunuhan dan mematahkan skenario awal begitu. Nah, dengan keterangan seperti ini, apakah akan semakin memberatkan hukuman bagi Verdi Sambo, Prof? Ya, saya kira pada prinsipnya bahwa persidangan kan pemeriksaan alat bukti dalam rangka membuat terang benderang perkara berdasarkan alat bukti tadi itu, dan kemudian dalam rangka menyatakan salah atau tidak salah terdakwa, dan kalau kemudian salah adalah berapa hukumannya atau apa jenis hukumannya. Maka yang dilakukan oleh jaksa yang memiliki beban pembuktian dengan menghadirkan para saksi, terus kemudian yang dilakukan oleh majelis hakim adalah memeriksa alat-alat bukti. Demikian pula berkepentingan dari penasihat hukum dan terdakwa. Nah, dari persidangan kemarin, saya kira itu kan semakin membuka adanya sebuah skenario, adanya sebuah rekayasa, bahkan yang paling dramatis adalah manipulasi fakta. Maka tentunya ini akan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam konteks menyatakan bersalah kepada para terdakwa dan sekaligus memberikan hukuman yang adil kepada para terdakwa, dan tentunya adalah mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan korban dan keluarganya. Kalau kemudian terungkap bahwa ada fakta-fakta baru yang sesungguhnya itu adalah fakta yang tidak sebenarnya, maka memberikan implikasi bahwa dalam hal ini sekali lagi ternyata tidak jujur, ternyata kemudian tidak apa adanya, dan ketika mengatakan tidak jujur, mengatakan tidak apa adanya, ini kan berarti ada satu misteri yang masih ditutup-tutupi. Ini saya kira persidangan yang terikat oleh waktu, misalnya dalam konteks perma bahwa dalam pengadilan negeri itu kan 5 bulan ya waktu untuk memutuskan perkara itu, meskipun bisa saja kemudian diperpanjang, tetapi prinsip dasarnya 5 bulan harus menjadi acuan. Ya, prinsip yang ingin saya sampaikan adalah bahwa bagaimana persidangan ini mampu mengungkap misteri-misteri yang masih belum terang benderang dibuka di dalam fakta persidangan. Apa misalnya tentang apakah ini berencana atau tidak berencana? Apakah ini adalah spontanitas? Apakah kemudian telah direncanakan? Apakah ini memang ada perintah hajar atau perintah menembak? Apakah ini adalah sebagai sebuah reaksi karena pelecehan seksual, atau kemudian sebagai sebuah tindakan yang berdiri sendiri, atau karena faktor-faktor yang lain? Saya kira ini adalah misteri-misteri yang kemudian harus diungkap di dalam fakta persidangan, sehingga tahu ke publik apa sebetulnya yang terjadi dalam konteks pembunuhan terhadap Joshua. Nah, pada sisi yang lain memang juga ada sedikit opini yang kurang positif dalam konteks persidangan, dianggap berbelit-belit, dianggap sebagai sinetron atau drama Korea dan lain sebagainya. Terus pada sisi yang lain juga kok digabungkan antara terdakwa Rizky Kuat dan kemudian Eliezer. Sementara Eliezer adalah sebagai DC. Ini juga hal-hal yang mestinya perlu dicermati oleh jaksa penuntut umum, oleh majelis hakim, terdakwa maupun penasihat hukum, sehingga sidang ini adalah betul-betul menghadirkan sebuah kenyataan. Sekali lagi, yang dihadirkan adalah bukan pernyataan, tetapi kemudian kenyataan tadi harus didukung dengan alat bukti. Misalnya saja, bolehlah orang beralibi, bolehlah kemudian orang mengatakan, mengingkari dan sebagainya, tetapi ketika ada barang bukti, ketika ada alat bukti yang lain, maka itu saya kira tidak bisa kemudian mengelak lagi. Inilah prinsip dasarnya harus dilakukan dalam konteks persidangan ini, dan mungkin juga publik agak sedikit penasaran
mengapa kemudian yang diperiksa, yang dihadirkan saksi ini kan sepertinya tidak memiliki relevansi, tidak memiliki urgensi. Ada petugas swab, ada sopir ambulan, dan sebagainya. Nah, ini apa relevansinya? Nah, disinilah yang harus dipahami oleh kita semua, publik misalnya, bahwa ini adalah bagian dari upaya pembuktian. Apa sebetulnya yang harus dibuktikan? Ya tentunya adalah katanya dengan pembunuhan berencana dan motifnya tadi itu. Karena di sini akan terjadi dua hal yang kemudian berkontradiksi, bertarungan antara pada satu sisi ini memang direncanakan, nah pada sisi yang lainnya adalah sebuah reaksi karena adanya pelecehan seksual. Maka kalau faktanya misalnya berdasarkan keterangan para saksi tadi itu menunjukkan ada perbedaan, sementara mengatakan ini dia swab tanggal sekian, tapi kenyataannya ada swab sebelumnya, dan ternyata dia ada di dalam lokasi atau TKP terjadinya pembunuhan berencana tadi, maka kan tidak bisa kemudian beralibi bahwa yang bersangkutan tidak tahu, atau yang bersangkutan tidak menyuruh, atau yang bersangkutan tidak menjadi bagian dari merencanakan. Ini saya kira adalah teknik-teknik pembuktian dalam proses persidangan, Mas. Tadi Prof menyinggung mengenai status JC dari Eliezer ya. JC memang idealnya tidak digabung dalam persidangan dengan terdakwa lain ya Prof. Kalau digabung seperti kemarin itu apakah menurunkan keistimewaan justice kolaborator saat digabung seperti itu Prof? Ya, memang tetap kita harus menghormati ya kebijakan putusan majelis hakim dan jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum dan terdakwa yang pada akhirnya kemarin disidangkan 3 terdakwa dalam satu persidangan. Nah, ini memang pertimbangannya dalam konteks misalnya peradilan cepat. Ya. Izin Prof dipotong sedikit, Prof. Kita ini kan sambil memantau di layar ya Prof, ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ada satu mobil dari Bareskrim sepertinya yang tiba. Nampaknya ini adalah Arif Rahman Arifin sudah datang Prof di PN Jakarta Selatan, yang kata reporter kami, informasi reporter kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bilang ini akan dipisah, tidak di dalam satu ruang sidang utama. Jadi di ruangan yang berbeda, sidang obstruction of justice Arif Rahman Arifin. Ini kalau Prof atau pemirsa menyaksikan di layar kaca, ini bisa kita lihat bagaimana Arif Rahman Arifin mengenakan rompi tahanan dan tangan di borgol, dijaga ketat oleh petugas kepolisian dan kejaksaan menuju ke ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini adalah sidang untuk putusan sela ya atas eksepsi yang diajukan oleh Arif Rahman Arifin. Baik Prof, kita lanjutkan Prof mengenai keistimewaan justice kolaborator tadi seperti apa Prof? Ya, jadi penggabungan tadi mestinya tidak sekedar mempertimbangkan aspek peradilan cepat, efektif, dan efisien. Betul. Tetapi yang lebih mendasar lagi, agar ya tidak mendistorsi ya eksistensi dari justice kolaborator. Yang dalam hal ini adalah Eliezer. Karena berkat pengakuan dari Eliezer ini, maka menjadi terbuka misteri yang sebelumnya ada tabir yang menutupi. Karena publik pada awalnya kan dibangun sebuah konstruksi, sebuah ilustrasi, ini tembak-menembak misalnya. Tapi ternyata dengan pengakuan Eliezer, itu kan dia mengatakan bahwa yang menembak. Ini sangat membantu dalam proses penegakan hukum, baik penyidik, baik jaksa maupun hakim. Oleh karena itu harus diapresiasi dan dihargai dan dilindungi. Jadi yang kedua adalah bahwa bagaimana ini menjaga konsistensi dari Eliezer dalam hal sebagai DC. Jangan sampai ya ada kemudian perubahan fakta, ada perubahan pengakuan akibat misalnya ada pertemuan dengan terdakwa yang lain. Oleh karenanya bagaimana yang bersangkutan ini dijaga ya supaya sekali lagi tetap konsisten dengan apa yang telah disampaikan dalam penyidikan. Karena kalau seandainya misalnya terjadi perubahan, maka ini akan semakin memperumit perkara. Makin jadi, rumit. Poin pentingnya adalah tidak sekedar mengapresiasi eksistensi JC Eliezer, tetapi adalah lebih memiliki urgensi untuk menjaga konsistensi apa yang akan disampaikan Eliezer dalam konteks persidangan berikutnya, dan kemudian tidak terpengaruh secara psikologis ya
antara pertemuan dengan terdakwa yang lain. Karena kalau ada pengaruh psikologis, ini juga akan mempengaruhi yang bersangkutan Eliezer itu pada persidangan berikutnya. Jadi menurut saya bagaimana jaksa, hakim, terdakwa, kemudian penasihat hukumnya secara cermat, kapan kemudian memilah dan memilih untuk kemudian disatukan dalam satu persidangan atau kemudian dipisahkan. Tapi secara keseluruhan adalah akan lebih memiliki urgensi, memiliki kepentingan secara mendalam ketika kemudian tidak disatukan antara Eliezer, Kuat maupun Rizky. Gitu. Baik, kalau ke pasal 340 ini kan yang mencoba dihindari oleh kuasa hukum dari Verdi Sambo dan terdakwa lain begitu Prof. Perencanaan di pasal 340 ini misalkan beginilah, saya bahasakan bahasa sehari-hari gitu. Emosi karena suatu peristiwa, kemudian spontanitas tapi dalam waktu yang mungkin 1 menit begitu merencanakannya begitu. Nah itu apakah terhitung rencana Prof? Di pasal 340 ini apakah ada yang mengatur jangka waktu untuk merencanakan itu berapa lama sehingga bisa ideal gitu membuktikan hal itu Prof? Ya, berkaitan dengan waktu tidak ada limitasi ya secara kuantitatif ya. Secara matematis berapa hari, berapa jam, berapa menit tidak disebutkan. Tetapi secara substantif adalah bagaimana ada kesempatan untuk kemudian menyiapkan, kesempatan untuk berpikir, kesempatan kemudian misalnya untuk melakukan eksekusi tadi itu. Jadi berbeda misalnya konteks pembunuhan yang tidak direncanakan. Misalnya ada pencuri masuk ke rumah, terus kemudian pencuri tadi itu membawa golok, membawa senapan misalnya, terus kemudian yang ada di dalam rumah secara spontan itu kemudian dia melakukan menembak atau kemudian melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan terbunuhnya pencuri tadi itu. Maka konteksnya ada 338. Tetapi dalam konteks ini bahwa ini berkumpul mereka kemudian menyiapkan alatnya, kemudian ada jangka waktu yang kemudian cukup berpikir untuk melakukan atau tidak melakukan, maka ini sebetulnya sudah cukup memadai atau cukup meyakinkan adanya unsur pembunuhan berencana tadi. Nah pada sisi lain pasca kejadian itu juga mengkonfirmasi atau kemudian mendukung adanya unsur pembunuhan berencana. Kalau sekiranya misalnya bahwa yang bersangkutan itu mengatakan adalah sebuah reaksi, sebuah spontanitas. Kenapa kemudian dibikin skenario itu adanya tembak menembak. Kemudian yang kedua ada skenario keluarga tidak boleh melihat kondisi jenazah. Ada skenario yang terungkap kemarin tentang cerita-cerita sebelumnya kapan perang swab dan sebagainya. Jadi kita harus melihat sebelum dan saat dan setelahnya. Kalau kita lihat sebelum, saat dan setelahnya itu kan mengkonfirmasi pembunuhan berencana itu adalah terpenuhi unsur-unsurnya. Baik, Prof. Artinya dalam pasal 340 juga ada perencanaan, eksekusi dan juga rencana lainnya untuk menutupi peristiwa pembunuhan itu ya Prof ya. Tapi ditahan dulu jawabannya Prof, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Kabar Khusus masih akan segera kembali jelang sidang lanjutan Verdi Sambo dan terdakwa Putri Candrawati. Kami segera kembali.